Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Sinul Diri nama Taruna Muda Dewata Satria Nugraha di TMP Angkatan 9 kelas B. Simak di sini saya akan mempresentasikan resume dari teknik pengaturan. Yaitu yang pertama ada sistem pengaturan, yaitu sistem kontrol atau kontrol sistem, yaitu adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran atau variabel atau parameter sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Contoh variabel atau parameter adalah tekanan atau pressure, aliran atau flow atau aliran flow, kemudian ada suhu atau temperatur, kemudian ada ketinggian atau level, kemudian ada pH dari suatu cairan, kepadatan atau viscosity, kecepatan atau velocity, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada sistem kendali. Suatu sistem kendali atau pengaturan adalah hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Hasil ini dinamakan respon sistem dinamakan respon sistem. Dasar untuk menganalisis suatu sistem adalah landasan yang diberikan oleh teori sistem linier yang menganggap adanya hubungan linier antara sebab dan akibat suatu sistem. Karena itu, komponen atau proses yang akan diatur dapat digambarkan dalam suatu balok di bawah ini. Input yang merupakan perintah atau suatu tindakan dari kita yang kemudian diproses di dalam suatu sistem untuk membentuk suatu konfigurasi yang kemudian dikeluarkan melalui output ke komponen yang lebih kompleks atau komponen yang diperintah supaya menjadi suatu sebab dan akibat. Kemajuan dalam teori dan praktik kontrol otomatik memberikan kemudahan dan mendapatkan performansi dari sistem dinamik, mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi, mempertinggi laju produksi, meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin, dan membosankan yang harus dilakukan oleh manusia. Kemudian kontrol otomatik memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Kontrol otomatik telah menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses dalam pabrik dan industri modern. Misalnya, kontrol otomatis perlu sekali dalam kontrol numerik dan mesin dan alat-alat baru di industri manufaktur. Juga perlu sekali dalam operasi industri seperti pengontrolan tekanan, suhu, kelembapan, viskositas, dan arus dalam industri proses. Adapun masalah yang sering timbul dalam suatu sistem kontrol, yaitu stabilitas. Stabilitas. Masalah stabilitas ini akan terjadi pada setiap sistem kontrol yang dirancang. Hal ini terjadi karena pemakaian dari suatu umpan balik atau feedback dari pada setiap sistem kontrol tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan tujuan utama dalam sebuah perancangan sistem kontrol otomatik adalah mendapatkan kestabilan melalui pemilihan yang tepat terhadap komponen, elemen, dan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh sederhananya ada MCB atau mini circuit breaker, yaitu di mana alat yang menghubungkan aliran listrik dari PLN ke instalasi listrik di dalam sebuah rumah. Gambar di bawah ini merupakan gambaran simpel atau gambaran mudah dari suatu MCB, yaitu di mana elemen magnetik kerja menarik saklar yang kemudian menekan elemen metal dan kemudian suatu membuka suatu kontak atau saklar. Jika pada MCB ini yang diasumsi dari jenis logam bimetal diberi ban arus yang berlebih atau tegangan yang berlebih, maka saklar penghubungnya akan turun ke bawah, yang berarti hubungan arus dari PLN ke rumah tersebut akan terputus. Akibatnya, lampu dan peralatan elektronik lainnya akan padam. Jadi ketika logam bimetal ini diberi arus atau diberi aliran listrik yang di mana aliran listrik tersebut mengandung panas yang berlebih, maka
logam bimetal ini akan melengkung atau menimbulkan aksi dan menimbulkan reaksinya, yaitu memutus atau membuka saklar yang mengakibatkan padamnya listrik. Sebuah MCB bekerja atas dasar banyaknya panas yang dialirkan. Jadi logam bimetal tadi menerima panas yang dialirkan oleh listrik ke dalam sebagai akibat dari listrik yang dialirkannya. Jika arus terlalu besar atau ampernya melebihi, maka saklar akan terbuka dan arus akan terputus. Dari peristiwa ini, ya, ini dapat dilihat dari gambar ini, elemen load atau beban yang diberikan kepada elemen magnetik. Ketika elemen magnetik menerima beban atau arus berlebih, maka si saklar ini akan didorong oleh elemen bimetal yang dimana sudah dialiri listrik. Ketika panas akan melengkung dan membuka saklar dan mematikan aliran listrik yang ada di dalam rumah. Dari peristiwa ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya yang dapat terjadi adalah melakukan pengukuran terhadap aliran. Apakah aliran tersebut sudah memenuhi syarat atau batas maksimal atau melebihi. Ketika melebihi, saklar akan terbuka dan listrik alat elektronik di dalam rumah akan aman. Kemudian membandingkan hasil pengukuran dengan kapasitas maksimum seperti yang tadi dan melakukan koreksi dengan cara pemutusan arus listrik. Contoh sederhana mengenai kontrol yaitu seseorang mengendarai mobil atau kendaraan dengan kecepatan maksimum pada suatu lintas atau jalan tersebut ditentukan maksimal 60 km per jam, maka pada kendaraan tersebut terdapat alat pencatat atau pengukur kecepatan yang dinamakan speedometer sebagai referensi atau patokan. Ketika kecepatan maksimum pada lintas atau jalan tersebut 60 km per jam, dan sebagai pembanding adalah pengendara itu sendiri yang dimana konteks dari kontrol ini yaitu manusia atau individu itu sendiri dengan mengamati kecepatan yang dicatat dalam speedometer ketika speedometer menunjukkan kecepatan di atas 60 km per jam. Jadi mata melihat dan menikmati sinyal ke otak bahwa ada ketidakpasan atau penyimpangan yang terjadi. Maka pengendara harus melakukan pengontrolan terhadap lajunya kendaraan tersebut dengan mengerem atau mengurangi gas dari motor atau kendaraan tersebut. Karena pengontrolan ini dilakukan oleh manusia itu sendiri, maka disebut juga dengan kontrol manual. Ada lagi contoh sederhana yang lain, yaitu air conditioner atau AC, yang merupakan mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembaban udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan ya untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan kita yang ada di ruangan. Bawah ini ada suatu sistem AC atau air conditioner yang yaitu ada kompresor yang memompa gas atau suatu cairan ke kondensor yang dimana dari kondensor akan yang awalnya eh, cairan bertekanan tinggi dan panas akan didinginkan dan diuapkan atau dijadikan menjadi gas yang kemudian masuk ke dalam receiver atau dryer disaring dan lebih dikabutkan atau menjadikan gas lagi yang kemudian melewati katup ekspansi yang dimana merubah cairan yang tersisa menjadi gas atau menguapkan sehingga melewati evaporator yang harus benar-benar tidak ada cairan atau sudah menjadi gas yang kemudian blower mensirkulasikan udara di dalam ruangan melewati evaporator yang sudah udara bertekanan
rendah dan dingin, kemudian sirkulasikan ke dalam ruangan, yang kemudian kembali lagi ke kompresor. Untuk cara kerjanya sendiri, pada saat pertama kali dinyalakan melalui remote, ya, remote dengan AC ini memiliki sistem kontrol tersendiri. Di sini saya akan hanya membahas air conditioner itu sendiri. Nah, ketika pertama kali dinyalakan, akan terdengar bunyi tag yang menandakan bahwa kompresor mulai bekerja, membagas freon dari unit outdoor atau biasa disebut kondensor ke unit indoor atau biasa disebut evaporator untuk kemudian disembuhkan atau disirkulasikan oleh blower ke dalam suatu ruangan. Kemudian unit komputer di indoor akan memberitahukan sensor yang dimana AC di indoor tersebut memiliki sensor termometer yang biasa disebut termostat, agar suhu ruangan tersebut dapat sama dengan yang tertera di remote AC atau yang sudah disetel sesuai keinginan kita sendiri. Kemudian apabila suhu di remote disetel 24 derajat dan suhu ruangan yang awal mula lebih dari 24 derajat sudah mencapai 24 derajat, maka akan lagi terdengar bunyi tag atau yang menandakan di mana kompresor AC akan mati dan AC di ruangan hanya menyalakan blower yang menyemburkan angin saja. Tidak ada gas freon yang dipompa dari unit outdoor ke unit indoor. Pada kondisi ini, pemakaian listrik akan sangat kecil karena hanya menjalankan atau menyalakan kipas dan termostat dan lampu-lampu indikator di dalam unit indoor. Kemudian pada saat suhu ruangan naik atau melebihi yang ditentukan, misalnya 25 atau seterusnya, kompresor akan kembali menyala dengan suatu tanda yaitu bunyi tag lagi. Hal ini berulang-ulang terus selama AC dinyalakan sampai sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.